Ya, kita akan masuk ke teknik bioteknologi, yaitu kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Ya, kultur jaringan ini terdiri dari kata kultur yang artinya memperbanyak. Ya, memperbanyak apa sih? Memperbanyak jaringan. Jaringan di sini bisa hewan, bisa tumbuhan. Jadi di sini kultur jaringan itu memperbanyak diri, ya, dengan menumbuhkan bagian jaringan pada media tertentu, ya, media buatan, sehingga si makhluk hidup yang kita kultur ini bisa memperbanyak diri. Kultur jaringan itu sebetulnya bisa pada hewan ataupun bisa pada tumbuhan. Hanya saja yang sering dilakukan adalah kultur jaringan pada tumbuhan. Mengapa demikian? Karena pada tumbuhan itu punya sifat totipotensi, yang artinya dia bisa berkembang menjadi individu yang baru. Jadi pada tumbuhan, akar, batang, daun itu punya sifat totipotensi yang artinya punya kemampuan untuk mengembangkan individu baru tanpa proses reproduksi generatif maupun vegetatif, ya gitu. Jadi kultur jaringan ini kalau pada tanaman, ya, kultur jaringan tanaman ini bisa diartikan dengan memperbanyak tanaman, ya, dengan menumbuhkan bagian jaringan atau bagian salah satu dari tumbuhan, kemudian ditanam di media buatan sehingga tanaman tersebut bisa meregenerasi diri sendiri, ya, atau memperbanyak diri sendiri sehingga jadi tanaman yang lengkap. Nah, di sini kultur jaringan biasanya pada tumbuhan apa sih? Biasanya pada buah, sayur, ya, itu bisa dilakukan dengan kultur jaringan. Bunga seperti anggrek, ya. Nah, ini contoh di sini adalah kultur jaringan pada wortel, ya. Nah, ini yang pertama, wortel ini akan dipotong 1-2 cm, dipotong, kemudian diperkecil kembali, nanti jaringannya akan diambil. Nah, jaringan yang diambil atau bagian dari tumbuhan yang dikultur, yang diambil untuk dikultur itu namanya explant. Ya, jadi istilah yang pertama adalah explant. Explant itu adalah bagian dari tumbuhan, yaitu jaringannya yang akan diperbanyak. Kemudian ditumbuhkan di media bernutrisi. Ya, jadi media bernutrisi ini biasanya bentukannya agar, hanya memang di dalamnya sudah banyak nutrisinya untuk menumbuhkan explant ini. Explant ini kemudian akan tumbuh, ya, menjadi kalus. Nah, ini istilah yang kedua. Dia akan tumbuh menjadi kalus. Ciri dari kalus tuh apa sih? Sudah bagaimana jika si explant ini sudah berubah atau berkembang menjadi gumpalan, ya. Jadi ini jadi gumpalan kalus, ya. Dia belum punya akar, batang, daun sejati. Kemudian kalus ini akan ditumbuhkan kembali, ya. Kalusnya ditumbuhkan kembali di media lainnya sehingga terbentuklah plantlet. Plantlet ini adalah tumbuhan yang sudah punya akar, sudah punya batang, sudah punya daun yang sejati, ya. Nah, istilah yang ketiga, plantlet. Jadi ketika jaringannya diambil, yang akan bagian tumbuhan yang akan dikultur, yang akan diperbanyak namanya explant. Explant yang sudah ditanamkan di media nutrien dan membentuk gumpalan, ya, ini namanya kalus. Kalus yang kemudian ditanamkan di media sehingga membentuk batang, daun, akar sejati namanya plantlet. Nah, kalau sudah jadi plantlet ini bagaimana? Kalau sudah jadi plantlet ini akan dipindahkan, ya, dipindahkan ke media apa? Ini juga nanti akan dipindahkan ke media arang sekam atau tanah humus. Nah, kemudian di sini nanti akan ditumbuhkan. Ya, jadi tanamannya akan ditumbuhkan. Kalau sudah besar, biasanya baru dipindahkan ke media tanah di kebun baru. Ya, jadi sekali lagi untuk plantlet, ya, plantlet ini berarti tumbuhan sudah siap untuk kita pindahkan ke media tanah, tanah humus, arang sekam, untuk pada akhirnya nanti akan tumbuh, berkembang, membesar sampai nanti menjadi tumbuhan dewasa dan kembali menghasilkan wortel. Itu untuk kultur jaringan. Apa sih kelebihannya kultur jaringan? Kenapa sih kok harus kultur jaringan? Ya biarin aja wortelnya tumbuh seperti biasa. Iya betul. Tetapi khusus pada sayuran, buah-buahan, bunga, ini biasanya dibutuhkannya dalam jumlah yang cukup banyak. Sedangkan kalau kita menunggu tumbuhan ini untuk berkembang secara alamiah, ini waktunya agak lama. Sehingga kultur jaringan ini mempercepat,
Ya, jadi prosesnya mempercepat atau memperbanyak tanaman dengan yang proses yang cepat tanpa reproduksi generatif maupun vegetatif. Jadi sekali lagi ini kelebihan dari kultur jaringan. Pertama, prosesnya cepat, kemudian jumlahnya juga banyak. Ya, jadi jumlahnya bisa banyak. Kemudian jika kita mengkultur tanaman yang sifatnya baik, maka semua hasil dari kultur jaringan itu sifatnya akan baik juga.